Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan sedikit bercerita tentang Mbah Sayyid Wasir atau lebih dikenal dengan nama Mbah Wijil. Mbah Sayyid Wasir kenapa dikenal dengan nama Mbah Wijil? Beliau adalah masih keluarga dari Pompes Sidoresmo, komplek Pondok Pesantren Sidoresmo. Beliau beserta ayah dan ibunya berjalan menuju ke arah barat Surabaya. Nah, ini dan beliau ini Mbah Sayyid Wasir. Ayah beliau bernama Mbah Sayyid Abdullah dan ibunya bernama Mbah Sayyidah Ayu. Mbah Sayyid Wasir ini keturunan dari Sunan Gunung Jati. Beliau berdiam diri pada waktu itu daerah itu belum dikenal dengan nama Kedintang, dikenal wilayah Karangrejo. Nah, beliau hidup di tengah sawah atau sebagian masyarakat Kedintang. Mbah Sayyid Wasir ini adalah yang pertama kali berdiam atau berdomisili di Kedintang. Mbah Sayyid Wasir ini atau sebelum daerah itu dinamakan Kedintang itu adalah pusat dari pembuatan alat-alat pertanian yang terbuat dari besi dan juga sebagian membuat atau membuat senjata. Nah, dari bahasa pembuatan alat-alat pertanian dan senjata ini, karena besi itu ditempa berbunyi ting tang, makanya daerah itu dikenal sekarang bernama Kedintang. Lah, Mbah Sayyid Wasir atau kenapa lebih juga dikenal dengan nama Mbah Wijil? Nah, ini ada kisah atau cerita yang sangat luar biasa. Pada waktu itu daerah Kedintang itu masyarakat atau warga di situ diteror atau digoda oleh golongan bangsa jin. Nah, ini bahkan bangsa jin atau golongan jin ini bisa terlihat pada waktu siang hari. Makanya, dan masyarakat Kedintang itu meminta tolong sudah ke banyak orang, tapi tidak ada yang mampu. Akhirnya ada seorang warga mendengar kisah keistimewaan dari Mbah Sayyid Wasir, maka beliau akhirnya menuju rumah Mbah Sayyid Wasir untuk memohon pertolongan secara manusianya. Makanya akhirnya Mbah Sayyid Wasir juga menyetujui. Hanya orang disuruh kembali. Cuma Mbah Sayyid Wasir akhirnya juga berpesan, jangan keluar dulu sebelum saya ke sana. Akhirnya Mbah Sayyid Wasir menuju ke tempat yang dikatakan oleh warga itu sebagai pusat dari rumah atau kerajaan jin, yang di daerah situ ada pohon beringin. Nah, inilah tempatnya. Hanya Mbah Sayyid Wasir di situ berkholwat di situ
Akhirnya digoda sampai diajak bertarung, sampai terakhir bertarung dengan penguasa jin atau raja jin. Beliau bertarung itu bukan hanya di dalam daratan atau di awang-awang atau di udara, bahkan di dalam air. Beliau bertarung itu kurang lebih, menurut sejarah, bertarung kurang lebih itu selama 7 hari 7 malam tanpa henti. Makanya dari sinilah akhirnya Mbah Said Basir bertarung dengan Raja Jin tersebut, dan Raja Jin tersebut akhirnya bisa dikalahkan. Dan Mbah Said Basir memohon atau meminta perjanjian dengan Raja Jin tersebut agar tidak mengganggu manusia atau masyarakat yang ada di sekitar Ketintang. Nah, dari sinilah akhirnya Raja Jin menyetujui, dan Mbah Said Basir akhirnya kembali dan berpesan kepada masyarakat Ketintang, apabila ada gangguan jin, beliau berpesan untuk masyarakat tersebut untuk mengaku bahwa keturunan dari beliau. Nah, dari sinilah makanya Mbah Said Basir terkenal dengan nama Mbah Wijil. Nah, ini cerita dari Mbah Said Basir atau Mbah Wijil. Dan dalam cerita ini saya tambahkan tentang ilmu yang samar. Satu, ini contoh di tempat Mbah Said Basir. Apabila Anda beriadoh atau berzikir di tempat seorang wali, apabila Anda ditemui oleh wali itu, jangan mudah percaya bahwa itu walinya, karena ada kemungkinan. Satu, kemungkinan pertama memang benar itu wali itu. Yang kedua, bisa jadi khodamnya. Yang ketiga, bisa jadi ilmunya. Yang keempat, bisa jadi itu jin yang menyerupai wali. Makanya untuk bisa agar itu memang benar-benar wali yang kita tuju tadi, tempat kita berzikir, makanya kita harus tahu kesukaan beliau. Misalnya contoh ibarat makanan, harus tahu makanan apa. Misalnya mungkin makanan soto, itu yang sudah beliau, makanya kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, makanya kemungkinan yang kita temui pasti bukan beliau. Nah, yang kita takutkan nanti ya ini apa? Jin. Memang dalam sejarah yang tidak bisa dibohongi atau diserupai oleh golongan jin adalah hanya baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, ini yang bisa saya tambahkan perkara ilmu. Hanya saudara-saudaraku harus tahu, berat makanan itu tadi seperti tadi soto, maksudnya apa? Apa yang disukai oleh beliau tadi? Wiridnya apa yang paling disukai? Ya, otomatis wali-wali pasti suka membaca Quran, apa yang kandung Quran. Tapi dalam Quran, seorang wali Allah juga oleh Allah diberi suatu kesempatan untuk memilih mana yang beliau suka. Nah, ini yang bisa saya tambahkan tentang ilmunya. Makanya ini mari kita membaca sholawat untuk baginda Rasul dan keturunannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini cerita perkara Mbah Wasil atau Mbah Wijil saya akhiri. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan memohon maaf untuk saudara-saudaraku yang hadir, dan bagi saudara-saudaraku seiman, semoga ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.